Sahabat setia Gewori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Senin 8 November 2021. Kita mengawali pekan dengan penuh rasa syukur. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 17 ayat 1 sampai dengan 6. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Hendaknya di dunia ini kalian bersinar seperti bintang-bintang, sambil berpegang pada firman kehidupan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang menyebabkannya. Lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada ia menyesatkan salah seorang yang lemah ini. Jagalah dirimu, jika saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jika ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jika ia berbuat dosa terhadapmu 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Lalu para rasul berkata kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Tetapi Tuhan menjawab, jika kalian memiliki iman sebesar biji sesawi, kalian dapat berkata kepada pohon ara ini, tercabutlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, maka pohon itu akan menurut perintahmu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gewori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Isu-isu seputar penyesatan bukan baru kita dengar hari-hari ini. Sejak zaman Yesus, isu kebatilan penyesatan sudah ada. Namun sangat disayangkan, terkadang orang begitu mudah untuk mengklaim diri sebagai yang paling benar, paling ortodoks, dan paling agamis. Dan kemudian bertindak sewenang-wenang terhadap mereka yang berbeda. Sahabat setia Gewori yang dikasihi Tuhan, dalam firman hari ini, Yesus telah memberikan warning, sebuah peringatan kepada murid-muridnya, bahwa tidak mungkin tidak akan ada penyesatan. Tetapi celakalah orang yang menyebabkannya. Penyesatan atau penyimpangan dari ajaran pasti ada. Namun bukan berarti orang bisa sewenang-wenang main hakim sendiri. Yesus mengingatkan kita dengan bersabda, jagailah dirimu. Jika saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jika ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jika ia berbuat dosa terhadapmu 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Meluruskan kembali yang sesat dengan menegur dan mengampuni. Inilah yang diajarkan oleh Yesus. Bahkan secara ekstrim, Yesus memberikan contoh orang yang bersalah berulang-ulang namun menyesal. Kita tetap harus memberikan pengampunan. Terkadang dalam hidup ini, saudara-saudari, kita begitu sukar untuk mempercayai dan mengampuni orang yang bersalah berulang-ulang. Namun inilah perjuangan kita sebagai pengikut Kristus, yakni kita diajak untuk jangan pernah bosan untuk mengampuni. Sahabat setia Gewori yang dikasihi Tuhan, di akhir firman hari ini, kepada para murid yang menyatakan, tambahkanlah iman kami, Yesus bersabda, jika kalian memiliki iman sebesar biji sesawi, kalian dapat berkata kepada pohon ara ini, tercabutlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, maka pohon itu akan menurut perintahmu. Artinya, jika kita punya iman, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Hati-hati dengan beragam penyesatan. Mari kita persenjatai diri kita dengan iman. Namun jangan kita menghakimi, apalagi bertindak sewenang-wenang terhadap mereka yang sesat. Sebaliknya, kita diajak untuk meluruskan, membenarkan,
dan tidak bosan memberikan pengampunan. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.